Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sarah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah UIN Aramiri Banda Aceh dari unit 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis dengan dosen Ibu Sri Burdi. Nah, teman-teman, pada video ini kita membahas tentang manajemen operasi. Manajemen operasi merupakan serangkaian proses dalam menciptakan barang, jasa, atau kegiatan yang mengubah bentuk dengan menciptakan atau menambah manfaat suatu barang atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia serta berusaha untuk menyeimbangkannya biaya dengan pendapatan untuk mencapai laba operasi yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya kita membahas tentang sejarah manajemen operasi. Manajemen operasi sebenarnya telah ada sejak manusia mulai memproduksi barang dan jasa. Asal mula manajemen operasi dapat ditelusuri sejak awal peradaban manusia, namun pembahasan ini difokuskan pada 200 tahun terakhir. Dalam pembahasan berikutnya, sejarah manajemen operasi tidak diuraikan menurut istilah kronologis yang kaku. Tetapi, menurut aliran-aliran utama, atas dasar ini terdapat tujuh aliran utama yang memberikan sumbangan terhadap perkembangan bidang manajemen operasi antara lain berikut ini. Asal-usul manajemen operasi. Dalam perjalanannya, manajemen operasi masih terbilang muda. Namun, sejarahnya dapat dikatakan unik, kaya, dan menarik. Eli Whitney pada tahun 1800 dikenal sebagai orang pertama yang mempopulerkan komponen yang dapat dibongkar pasang. Hal itu didapat melalui standarisasi dan pengendalian mutu. Ia berhasil memenangkan kontrak pemerintah Amerika Serikat untuk 10.000 pucuk senjata yang dijual dengan harga tinggi karena senjata tersebut dibongkar pasang. Selanjutnya, Frederick W. Taylor pada tahun 1881 dikenal sebagai Bapak Ilmu Manajemen, menyumbangkan ilmu seleksi karyawan, perencanaan, dan penjadwalan studi gerak, dan ergonomi bidang yang sangat populer pada masanya sampai sekarang. Hal itu merupakan suatu kontribusi terbesarnya melalui keyakinan bahwa manajemen bisa menjadi lebih kuat dan agresif dengan cara memperbaiki metode kerja. Tidak hanya itu, Taylor, Henry L. Gann, Frank, dan Lillian Gilbreth termasuk orang-orang pertama yang secara sistematis mencari cara terbaik untuk memproduksi. Sumbangan lain dari Taylor adalah manajemen harus bertanggung jawab dalam beberapa hal di antaranya. Yang pertama, menempatkan pekerja yang tepat di tempat yang tepat. Lalu, yang kedua, menyediakan pelatihan yang memadai. Yang ketiga, menyediakan metode kerja dan alat bantu yang sesuai. Yang keempat, menerapkan sistem insentif atau imbalan untuk penyelesaian pekerjaan. Pada tahun 1913, Henry Ford dan Charles Sorensen memadukan pengetahuan pada komponen yang distandardisasi dengan lean produksi. Semu pada proses pengepakan daging dan industri mail order. Selain itu, menambahkan konsep baru pada lean produksi yaitu para pekerja berdiri, sementara bahan bergerak. Pengendalian mutu juga berperan besar dalam sejarah manajemen operasi. Walter Shewhart pada tahun 1924 memadukan pengetahuan manajemen operasi, memadukan pengetahuan statistiknya dengan kebutuhan pengendalian mutu dan menemukan dasar-dasar perhitungan statistik serta pengambilan sampel untuk mengendalikan mutu. W. Edward Deming dan Frederick Taylor pada tahun 1950 berpendapat bahwa manajemen harus berbuat lebih banyak untuk memperbaiki lingkungan kerja dan proses agar mutu menjadi lebih baik. Pada perjalanannya, manajemen operasi akan terus berkembang
dengan adanya sumbangan dari ilmu lain, termasuk teknik industri dan manajemen sains. Seiring dengan kemajuan statistik, manajemen dan ilmu ekonomi telah berkontribusi pada peningkatan produktivitas. Lalu, penemuan dalam ilmu pasti seperti biologi, anatomi, kimia, fisika juga memberikan kontribusi terhadap kemajuan manajemen operasi, termasuk bahan perekat baru, proses kimiawi untuk papan sirkuit, sinar gamma diperlukan untuk mensterilkan produk makanan, dan meja yang terbuat dari timah diperlukan untuk membuat gelas kualitas tinggi. Dengan demikian, desain produk dan proses sering bergantung pada ilmu biologi dan fisika. Selanjutnya, kita membahas kontribusi. Kontribusi terpenting bagi manajemen operasi datang dari ilmu informatika yang didefinisikan sebagai proses sistematis serta dapat dilakukan pada data untuk mendapatkan informasi. Ilmu informatika, internet, dan e-commerce memberikan sumbangan dalam peningkatan produktivitas dan menyajikan barang dan jasa yang lebih bervariasi kepada masyarakat. Selanjutnya, kita membahas produksi barang dan jasa. Proses produksi barang dan jasa adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan konsumen. Berikut terdapat beberapa langkah umum dalam proses produksi barang dan jasa, yakni yang pertama, perencanaan, yaitu tahap awal dalam proses produksi melibatkan perencanaan produk atau layanan yang akan dihasilkan. Yang kedua, desain, yaitu setelah perencanaan awal, produk atau layanan harus didesain. Selanjutnya, yang ketiga, pengadaan bahan baku, yaitu untuk produk fisik, bahan baku harus dibeli dan dipersiapkan. Selanjutnya, produksi. Proses produksi sebenarnya melibatkan penggabungan bahan baku menjadi produk jadi. Lalu, yang kelima, pengujian dan kontrol kualitas, yaitu produk atau layanan yang dihasilkan harus diuji untuk memastikan kualitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Lalu, yang keenam, yaitu distribusi. Produk jadi harus didistribusikan ke konsumen atau pelanggan. Selanjutnya yang ketujuh, pemasaran dan penjualan. Untuk layanan, proses ini mencakup pemasaran dan promosi untuk menarik pelanggan. Yang kedelapan, pemeliharaan dan layanan pelanggan. Setelah produk atau layanan dijual, seringkali perlu diberikan layanan pemeliharaan dan dukungan pelanggan. Yang kesembilan, evaluasi dan perbaikan, yaitu proses produksi harus terus-menerus dievaluasi dan diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Nah, selanjutnya kita membahas perencanaan dalam proses operasi. Perencanaan operasional atau OP adalah proses penerapan rencana dan tujuan strategis untuk mencapai tujuan tertentu. Rencana operasional menguraikan langkah-langkah spesifik dalam model perencanaan strategis tertentu dan menjelaskan bagaimana dan berapa porsi sumber daya yang akan dioperasikan selama periode operasional tertentu. Rencana operasional harus memuat, yang pertama, mengidentifikasi tujuan yang jelas yang ingin dicapai. Yang kedua, detail yang selaras dengan rencana strategis. Yang ketiga, memastikan kebutuhan staf dan sumber daya. Yang keempat, manajemen kinerja. Lalu kesimpulannya, manajemen operasi merupakan serangkaian proses dalam menciptakan barang
jasa, atau kegiatan yang mengubah bentuk dengan menciptakan atau menambah manfaat suatu barang atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, serta berusaha untuk menyeimbangkan biaya dengan pendapatan untuk mencapai laba operasi yang lebih tinggi.